Bab 6, Dokter Ajaib. Setelah keduanya menghilang ke dalam kerumunan, Aiden, yang telah pergi jauh, muncul kembali, tersenyum sambil berpikir dan berkata, menarik, sepertinya wanita itu adalah nyonya dari keluarga besar, pengawal berpakaian hitam itu tidak mudah. Dia merasakan fluktuasi energi pada pengawal berpakaian hitam itu, meski sangat lemah, tapi memang ada, tapi bagi Aiden, dia bisa memuluskan 10 orang ini dengan satu jari. Saya hanya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang besar ini di tempat seperti ini. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak lagi memikirkannya, dan berjalan menuju aula obat, toko jamu terbesar di pasar jamu. Aula obat ini memiliki sejarah hampir 100 tahun, memiliki bahan obat yang lengkap dan cukup terkenal di seluruh Muteburi. Hal yang paling terkenal dari aula obat adalah keterampilan medisnya yang luar biasa selain bahan obat. Konon pemilik toko tua ini adalah Dokter Ajaib Rudolf Finland, metode jarum api, dapat menyembuhkan segala jenis penyakit, keahliannya sangat luar biasa bahkan pengusaha kaya dari ibu kota provinsi datang ke sini untuk mengobati penyakit secara langsung. Mengelilingi 3 jalan kecil, Aiden melihat ke toko obat kuno di persimpangan jalan, dan berjalan masuk. Tokonya sangat besar, dan setelah melihat pakaian Aiden, beberapa karyawan tidak tertarik untuk bertanya lebih lanjut. Meskipun tempat mereka kecil, reputasi mereka sudah terkenal, dan semua tokoh besar dari ibu kota provinsi datang berkunjung, jadi wajar saja jika mata mereka tertuju ke atas, melihat pakaian Aiden, tentu saja mereka tidak akan terlalu memperhatikannya. Aiden mengerutkan kening tanpa terasa, saya ingin membeli beberapa bahan obat. Sambil memegang ponselnya, pemuda berkacamata itu melirik ke arah Aiden, kurang tertarik, dan bertanya, apa yang ingin kamu beli? Saat Aiden hendak berbicara, dia melihat suara berisik di pintu. Seorang wanita jangkung dan seorang pria tua berjas tang masuk perlahan. Beberapa pengawal bersembunyi di jalan. Apakah dia? Wanita ini adalah wanita cantik penyendiri yang Aiden temui sebelumnya dan ingin membeli jamur cedar. Maggie juga melihat Aiden, sedikit mengangkat alis tipisnya, menatapnya sambil berpikir, tetapi tidak berbicara. Melihat Maggie dan rombongannya, pemuda malas berkacamata itu segera menjadi energi, dan dengan cepat menyapa mereka dengan senyuman menyanjung di wajahnya. Apakah kalian berdua di sini untuk membeli obat atau menemui dokter? Maggie berkata dengan ringan, kami di sini untuk mengunjungi Tuan Rudolf. Pemuda berkacamata itu mengangguk, dan buru-buru membawa mereka berdua ke tempat istirahat. Tunggu sebentar, saya akan pergi dan mengundang tuannya ke sini. Pria tua berjas tang itu memerah secara tidak wajar, dia duduk di kursi untuk beristirahat dengan dukungan Maggie. Melihat penampilan lemah lelaki tua itu, wajah Maggie agak tidak sedap dipandang, dan dia berkata dengan dingin, Dokter Ajaib Rudolf ini sangat besar, bahkan kakek datang ke sini secara langsung. Jika dia tidak dapat menyembuhkan penyakit kakek, saya akan menghancurkan mereknya. Orang tua berjas tang terkekeh, tuan rakyat ini memiliki keeksentrikan, dan kita tidak perlu memaksanya, ahem. Dengan kekuatan keluarga Sanders di kota Muteburi, mudah baginya untuk mengundang Dokter Jenius Rudolf. Tapi dengan orang tua itu bangga, tapi tidak mau melanggar aturan, kunjungi pintu untuk mencari perawatan medis secara langsung. Aiden ditinggalkan di sana, merasa geli di dalam hatinya, matanya tertuju pada lelaki tua berjas tang itu ketika dia penasaran. Hah, Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Tanpa diduga, lelaki tua itu sebenarnya mengalami fluktuasi kekuatan, tetapi fluktuasi tersebut sangat tidak jelas, dan sepertinya terhalang oleh sesuatu. Ketika Aiden menjadi semakin penasaran, cahaya perak di matanya menghilang, dan situasi di tubuh lelaki tua berjas tang itu segera terlihat jelas di dadanya, dan wajahnya tanpa sadar menjadi serius. Situasi lelaki tua berjas tang ini tidak optimis. Seperti yang diketahui semua orang, ekspresinya ada di mata Maggie, awalnya suasana hati Maggie sedang buruk, tetapi ketika dia melihat Aiden seperti ini, dia langsung memberinya tatapan dingin. Aiden memiliki wajah polos, mengapa dia merekrutnya? Orang tua berjas tang mengikuti pandangan Maggie, dan kebetulan melihat Aiden dengan wajah polos. Apakah ini anak laki-laki yang mengempiskanmu? Maggie mendengus dingin dengan nada meremehkan, dia hanya seorang pria yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, kakek jangan mempedulikannya. Orang tua berjas tang terus mengawasi Aiden, tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui Aiden untuk beberapa saat, dan tiba-tiba matanya menjadi dalam. Kamu seharusnya tidak dinilai dari penampilanmu, lelaki tua berjas tang itu tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih datang dengan tergesa-gesa dari lobi, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada lelaki tua berjas tang, Pak Tua Sanders, mengapa kamu datang sendiri ke sini? Jika kamu memberi perintah, lelaki tua ini akan datang ke pintu. Orang tua berjas tang tersenyum bebas dan berkata, tidak apa-apa, orang tua itu tidak bisa melanggar peraturan Tuan Rudolf.
Rudolf tersenyum kecut menghadapi sosok terkenal di Muteburi ini, aturan apa yang dia miliki. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Tuan Sanders, silakan pindah ke rumah sakit lain. Saya akan segera merawat Anda. Orang tua berjas tang mengangguk, dan dengan dukungan Magi, dia baru saja bangun, dan perubahan mendadak terjadi. Saya melihat wajahnya tiba-tiba memerah, dan ketika udara hitam menempel di antara alisnya, matanya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi sunyi. Wajah cantik Magi langsung memucat, dan dia benar-benar terpana. Rudolf juga tenang, menarik nafas dalam-dalam, memeriksa keadaan lelaki tua berjas tang, wajahnya menjadi serius, dan memberikan instruksi kepada pemuda berkacamata itu. Cepat, segera bawa Elder Sanders ke ruangan sunyi di halaman belakang. Pemuda berkacamata dan peserta magang lainnya buru-buru memulai. Melihat ini, Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya, dan mau tidak mau mulai berbicara. Jika kamu tidak ingin dia mati lebih cepat, aku menyarankan kamu untuk tidak menyentuhnya. Kata-kata Aiden begitu tiba-tiba sehingga ketika semua orang tercengang, mata mereka terfokus padanya. Pada saat ini, Aiden telah membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, dan telah terlahir kembali sepenuhnya, dengan wajah tenang, mengabaikan tatapan bertanya semua orang. Siapa anak ini? Berpura-pura menjadi serigala berekor besar di depan Dokter Ajaib Rudolf, bukankah itu hanya lelucon? Ketika semua orang mencibir di dalam hati, mereka mengerutkan kening dan menatap Aiden dengan ejekan dan penghinaan di wajah mereka. Seorang bocah nakal berlari melawan Dokter Ajaib Rudolf di sini, bukankah dia hanya mencarinya? Pemuda berkacamata itu terkejut dengan kata-kata Aiden dan untuk beberapa saat tidak tahu harus berbuat apa. Ekspresi Rudolf menjadi semakin membeku, dia menatap Aiden dan berteriak, "Nak, apa maksudmu?" Aiden mengangkat alisnya, dan berkata dengan ringan, tidak ada yang menarik, tapi aku tidak tega melihat dukun mengambil nyawa orang. Sikap merendahkan Rudolf membuatnya sangat tidak senang, dan tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada yang lain. Setelah kata-katanya jatuh, seluruh aula obat kembali sunyi. Dukun. Bunuh seseorang. Beraninya bocah bermulut kuning ini mengatakan bahwa Rudolf membunuh seseorang. Bukankah itu membuatnya menjadi dukun? Di level Rudolf, yang terpenting adalah wajah, tamparan Aiden di wajahnya benar-benar menyinggung perasaannya. Kultivasi Rudolf sangat tinggi, tetapi saat ini dia masih marah, janggutnya gemetar karena marah, menunjuk ke arah Aiden dan berkata dengan marah, bocah sialan, keluargaku telah berpraktek pengobatan selama beberapa generasi, dan akupuntur jarum apinya terkenal di Provinsi Houston, saya tidak tahu berapa banyak pasien yang telah disembuhkan, tetapi Anda benar-benar mengatakan bahwa lelaki tua itu mengambil nyawa seseorang. Pada tahun 1987, wali kota lama kota Muteburi sakit kritis. Saya menggunakan jarum api untuk menariknya kembali ke gerbang neraka. Pada tahun 1992, pada pertemuan pertukaran pengobatan tradisional Sundari di Muteburi, Sundari Totem, para dokter totem menipu saya bahwa tidak ada seorang pun di negara Sundari yang melakukan akupuntur dan moksibusi. Saya memenangkan pertarungan dengan jarum api dan melindungi kehormatan saya atas pengobatan Sundari. Pada tahun 1997, wabah terjadi di Kabupaten Milta, East Blue. Orang tua itulah yang memimpin tim untuk memurnikan kualitas air, menghilangkan wabah, dan menyelamatkan puluhan ribu nyawa dengan bantuan poria kokos, buah gunung salju dan ramuan lainnya. Saya, Rudolf, telah berpraktek kedokteran selama lebih dari 50 tahun, dan saya tidak pernah salah mendiagnosis satu orang pun. Hari ini, Anda, seorang anak bermulut kuning, berani menghina saya. Setelah kata-katanya jatuh, semua orang di apotek merasa kagum. Ternyata wabah di Milta berhasil dihilangkan oleh Dokter Ajaib Rudolf. Ini suatu pahala yang besar. Seorang lelaki tua berkata dengan penuh emosi. Benar. Tua Rudolf telah berpraktek kedokteran sepanjang hidupnya. Benar, Tuan Tua Rudolf telah berpraktek kedokteran sepanjang hidupnya. Siapa di kota Muteburi yang tidak mengetahui nama Tuan Tua Rudolf? Bahkan wali kota-kota Muteburi mengundang Dokter Rudolf untuk mengobati penyakitnya, dan anak ini sebenarnya menyebut Dokter Tua Rudolf sebagai seorang dokter dukun. Tuan Rudolf adalah master yang sangat cakap, bagaimana anak nakal bisa dipermalukan, saya ingin melihat bagaimana anak itu berakhir, huff. Magi memandang Rudolf dengan hormat di wajahnya saat ini, dia telah menyelidiki semua hal yang dikatakan Rudolf, Pak Tua Rudolf ini benar-benar memiliki keterampilan yang nyata, jika tidak, dia tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil bersama kakeknya untuk mencari perawatan medis. Pak Tua Rudolf, tenanglah, Magi menarik napas dalam-dalam dan berkata, tolong obati kakekku dulu. Rudolf masih memelototi Aiden.
Magi memandang Aiden dengan dingin, wajahnya penuh amarah, dan dia berteriak, tolong tutup mulut. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berbicara omong kosong. Aiden sedikit mengernyit, menatap Magi, dan tidak berkata apa-apa lagi, karena kamu tidak percaya padaku, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Baru kemudian Rudolf mendengus dingin, lalu menoleh ke pemuda berkacamata dan memerintahkan, bawa Tuan Sanders ke halaman belakang segera. Iya. Saat pemuda berkacamata mengangkat lelaki tua berjas tang, udara hitam yang terjerat di alis lelaki tua berjas tang langsung menyebar ke segala arah seolah terstimulasi. Dalam sekejap mata, seluruh wajah lelaki tua berjas tang itu tertutup udara hitam, membuatnya tampak sangat menakutkan. Bab 7, Menyelamatkan Orang. Kuasai ini. Melihat pemandangan ini, pemuda berkacamata itu benar-benar panik, mengingat perkataan Aiden sebelumnya, dia tidak berani bergerak untuk beberapa saat. Melihat ini, hati Rudolf tiba-tiba tenggelam, dan dia segera berteriak, cepat, segera letakkan Tuan Sanders di tanah. Rudolf mengerutkan kening, wajah lamanya memerah dan pucat, mungkinkah anak bermulut kuning itu benar? Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, langsung mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke dada Lukas Sanders tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jarum api. Ya, ini adalah aksi terkenal dari Dr. Jenius Pak Tua Rudolf. Rudolf secara pribadi memberikan jarum suntik, jadi pasti tidak ada masalah. Di aula obat, penonton yang menyaksikan kemeriahan menyaksikan Rudolf bergerak dengan mata membara. Namun, setelah Rudolf menusukkan jarum, udara hitam di wajah Lukas Sanders menjadi semakin intens, bibirnya berubah ungu, dan sepertinya dia menghembuskan napas lebih banyak dan lebih sedikit menghirup. Melihat pemandangan ini, wajah Rudolf menjadi semakin pucat, dan wajah lamanya dipenuhi butiran keringat halus, apa yang terjadi? Akupuntur ki saya sendiri tidak berpengaruh. Ketika Magi melihat ini, wajahnya penuh kekhawatiran, matanya merah, dan dia berkata dengan suara gemetar, Pak Tua Rudolf, apa yang terjadi dengan kakekku? Hawa dingin jahat Tua Sanders ini telah memasuki tubuh dan menyerang pembuluh darah jantung. Situasi saat ini mungkin tidak optimis. Mendengar ini, Aiden tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, menurut metode pengobatannya, dalam 3 menit, lelaki tua berjas tang itu pasti akan mati. Melihat ini, dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju gerbang. Karena mereka tidak percaya padanya, dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Setelah mendengarkan perkataan Rudolf, wajah cantik Magi seketika menjadi pucat, dalam kepanikan, melihat Aiden yang hendak pergi, dia tampak seperti orang tenggelam yang meraih sedotan terakhir, dan buru-buru berteriak, Tuan, tolong. Jangan pergi. Mata Magi memerah, dan dia berjalan ke arah Aiden, membungkuk dan berkata, saya salah paham sebelumnya, Tuan, tolong selamatkan kakek saya. Saat ini, dia sudah menggunakan gelar kehormatan dalam kata-katanya. Kamu percaya padaku sekarang, Aiden berkata dengan ringan. Magi menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi hormat, tolong bantu, Tuan. Yang mengejutkannya, Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa saya harus bergerak? Magi menggigit bibirnya sedikit, mengeluarkan kartu emas dari tubuhnya, dan berkata, ada 1/2 juta yuan di dalamnya, dan itu semua sebagai permintaan maaf karena telah menyinggung Tuan sebelumnya. Jika Tuan dapat menyelamatkan kakek saya keluarga Sanders di Muteburi pasti akan diberi hadiah. Keluarga Sanders. Mata Aiden berkedut, dan hatinya bergetar, tak heran dia begitu murah hati, ternyata dia adalah anggota keluarga Sanders. Dia bersekolah di Muteburi, jadi dia tahu betapa besarnya keluarga Sanders di Muteburi. Setelah mendengar kata-kata Magi, orang-orang di aula obat yang telah mendengar rumor tentang keluarga Sanders memandangnya dengan tatapan kagum. Keluarga Sanders di Muteburi adalah keluarga teratas di Muteburi, konon di belakang keluarga Sanders terdapat markas militer ibu kota provinsi. Mata Aiden berbinar, dia kekurangan uang sekarang, dan dia bersekolah di Muteburi, keluarga Sanders ini adalah keluarga terkemuka di Muteburi, dan dia pasti bisa menggunakannya di masa depan. Memikirkan hal ini, Aiden mengambil kartu itu dari tangan Magi, dan berkata dengan tenang, saya hanya melakukan satu tembakan, keberhasilan atau kegagalan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan orang tua itu. Wajah Magi sangat gugup, dan dia berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan. Saat ini, Rudolf dengan wajah pucat tidak tahan lagi. Nona Sanders, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu menghina Tan dengan mengajak anak bermulut kuning ini untuk merawat Tuan Sanders? Pria berbaju hitam di samping juga mengerutkan kening dan menasihati, Nona. Mata Magi tajam, dan dia berkata, saya tidak bermaksud menghina Tuan Rudolf. Hanya saja kakek saya sakit parah, dan akupuntur Tuan Rudolf sepertinya salah. Magi benar-benar tidak berani menunda, mohon pengertiannya Tuan Rudolf.
Rudolf gemetar karena marah, menunjuk ke arah Aiden dan Maggie, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa menahan beberapa kata untuk beberapa saat. Oke, karena Nona Sanders tidak percaya pada lelaki tua ini, maka saya akan berhenti di sini. Jika Tuan Sanders punya masalah, saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Huff. Maggie mengabaikannya, tapi dengan hormat berkata kepada Aiden, tolong selamatkan nyawa kakekku, Tuan Penyelamat. Sekarang, dia menaruh semua harapannya pada Aiden. Di bawah pandangan semua orang, Aiden mengangguk ringan dan berjalan langsung ke sisi Lucas Sanders. Melihat adegan ini, Rudolf semakin menghina. Huff, aku ingin melihat bagaimana kamu menyelamatkannya. Di bawah tatapan semua orang yang bertanya-tanya, Aiden begitu tenang sehingga dia mencabut semua jarum perak yang Rudolf masukkan ke tubuh Lucas Sanders. Gerakannya sangat cepat sehingga sulit bagi orang biasa untuk melihatnya dengan jelas. Bahkan Maggie, yang telah berlatih seni bela diri dengan Lucas selama bertahun-tahun, hanya dapat melihat serangkaian bayangan. Melihat pemandangan ini, mata Maggie langsung berbinar. Hanya dengan melihat gerakan ini, dia tahu bahwa pemuda tampan ini bukanlah orang biasa, dan dia mungkin membuat taruhan yang tepat kali ini. Rudolf sedikit mengernyit, tapi masih mencibir di dalam hatinya. Jantung Lucas Sanders rusak parah, darahnya membeku, dan dia diambang kepunahan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, kemungkinan untuk membangunkannya sangat kecil. Dia ingin melihat bagaimana si bermulut kuning ini anak akan berakhir berikutnya. Desir. Semua orang tidak bisa melihat gerakan Aiden sama sekali, mereka hanya merasakan hembusan angin bertiup, dan jarum perak telah dimasukkan ke dada Lucas. Keahlian unik macam apa yang kumiliki, bukankah itu masih berupa jarum perak? Sarkasme di mata Rudolf semakin kuat, dan dia mencibir di seluruh wajahnya. Aiden perlahan menggerakkan jarum perak, dan ketika aliran udara biru muda yang sulit dilihat dengan mata telanjang memasuki tubuh Lucas Sanders dengan jarum perak, dia menoleh untuk melihat ke arah Rudolf, dan berkata dengan ringan. Itu juga jarum perak. Jarum peraku bisa, daging dan putih, hidup dan mati. Bagaimana bisa dibandingkan dengan metode jarum 3 tingkatmu? Bahkan jarum perak biasa, di tangan kultivator abadinya, bisa menjadi jarum ajaib penyelamat nyawa bagi yang hidup dan mati. Kamu, wajah Rudolf pucat karena marah, menunjuk ke arah Aiden beberapa saat, tak mampu berkata-kata. Metode jarum api keluarga Finland telah diwariskan selama ratusan tahun, tetapi sebenarnya metode ini berubah menjadi metode tusuk jarum kelas 3 di mulut Aiden, yang melampaui batas kesombongan. Anak bodoh, metode jarum api keluarga Finland saya diciptakan oleh nenek moyang dinasti Ming. Ini terkenal di seluruh selatan sungai Yangtze. Beraninya kamu menghinanya seperti ini. Aiden mengangkat alisnya, matanya dipenuhi sedikit rasa dingin, dan ketika dia menoleh, dia tiba-tiba berteriak, bising. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, dan ketika meledak di dalam rumah, semua orang menutup telinga mereka satu demi satu. Mata Maggie sedikit tajam, dan dia menatap Aiden dengan keterkejutan di matanya, dia sekarang dapat yakin bahwa anak laki-laki berpenampilan polos ini adalah master sejati. Di sampingnya, beberapa pengawal berbaju hitam memandang Aiden dengan ketakutan. Rudolf begitu ketakutan dengan suara Aiden hingga wajahnya menjadi pucat, dan ketika dia melihat ke arah Aiden lagi, sudah ada sedikit rasa takut di matanya. Mengikuti jarum Aiden yang melintasi Ki, kegelapan di wajah Lucas Sanders memudar seperti air pasang, dan ketika warna merah darah yang hangat dan sehat muncul, napasnya berangsur-angsur menjadi stabil, dan akhirnya dia bangun dengan santai. Bangun. Dia benar-benar bangun. Seseorang yang tampaknya sekarat sebenarnya sangat baik. Seorang dokter ajaib, ini adalah dokter ajaib yang nyata. Ketika semua orang di aula obat kagum, mata mereka memandang Aiden berubah menjadi keterkejutan dan kekaguman. Bab 8, Pohon Cedar. Ketika Rudolf melihat pemandangan ini, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan dia sangat terpukul, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Mata kakek Maggie langsung memerah, dan dia dengan cepat membantu lelaki tua itu berdiri. Siapa ini? Lucas Sanders memandang Aiden dan bertanya. Kakek, inilah penyelamatmu. Berkat pria ini, kamu selamat dan sehat. Jejak keterkejutan muncul di mata Lucas Sanders, lalu dia kembali tenang, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Penyelamat. Aiden tersenyum tipis, dan tidak berkata rendah hati atau sombong, Tuan Sanders bersikap sopan. Maaf, siapa nama Tuan Muda? Kulit Lucas Sanders kembali normal, dan dia duduk di sana memancarkan sedikit keagungan seorang atasan, yang merupakan sikap yang dibudidayakan dalam posisi tinggi untuk waktu yang lama. Aiden Palmer. Lucas Sanders mengangguk, dan berkata, saya sudah menuliskannya.
Dia mengeluarkan kartu nama hitam dari sakunya dan menyerahkannya kepada Aiden. Ini kartu nama saya, selama Tuan Muda punya sesuatu untuk digunakan di masa depan, keluarga Sanders saya dapat menggunakannya. Tempat, hubungi saja saya ketika saatnya tiba, orang tua itu pasti tidak akan menunda. Aiden menerima kartu nama itu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Sanders sebelumnya. Maggie memandang Aiden dan berkata dengan gugup, Tuan, apakah penyakit kakek saya sudah sembuh? Aiden sedikit mengernyit, dan berkata, masalah denyut nadi Elder Sanders ini tidak terjadi dalam semalam. Dengan kemampuan saya saat ini, sulit untuk menyembuhkan semuanya sekaligus. Saya hanya dapat mengendalikan penyakit ini untuk sementara. Ekspresi Maggie berubah drastis, dan dia berkata, maksudmu, penyakit kakekku akan kambuh lagi. Aiden mengangguk. Maggie berkata dengan suara rendah, apakah ada cara untuk menyembuhkan kakekku sepenuhnya? Keluarga Sanders akan membayar berapapun harganya. Aiden menggelengkan kepalanya, dan berkata, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya dapat menekan sementara penyakit Elder Sanders. Jika aku ingin menyembuhkannya sepenuhnya, aku mungkin bisa menunggu kekuatanku menembus. Kapan Tuan Aiden akan menerobos? Ini. Maggie, Lucas Sanders mengangkat tangannya untuk menyela kata-kata Maggie, dan berkata, jangan salahkan saya, Tuan. Dia tahu bahwa masalah yang melibatkan privasi para pejuang ini sangatlah tabu. Aiden tersenyum tipis, tidak apa-apa. Dengan bakat yang menentang surga, kultivasinya mungkin akan segera menembus tahap akhir kondensasi Qi, dan pada saat itu energi sebenarnya di tubuhnya akan menjadi beberapa kali lebih tebal, sehingga akan mudah untuk menyelesaikan masalah fisik Lucas Sanders. Maggie juga memperhatikan kata-katanya yang tiba-tiba, membungkuk sedikit kepada Aiden, mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika kakek saya mengalami masalah kesehatan lain selama ini? Aiden menyeringai, tetapi tidak berbicara. Dia mengeluarkan jamur cedar yang layu dari sakunya dan mengusap jarinya, dan sepotong kecil jamur cedar jatuh. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa bagian dalam jamur cedar itu berwarna putih mengkilat, sangat kontras dengan kulitnya yang kering. Ambil jamur cedar ini untuk membuat ramuan, dan minumlah secara oral setiap 3 hari sekali, yang cukup untuk membuat Tuan Sanders bertahan selama lebih dari 3 bulan. Pada saat itu, saya akan berkunjung untuk menyelesaikan masalah Tuan Sanders. Masalah masa depan. Aura yang terkandung dalam jamur cedar ini cukup untuk menumpuk mendukung jantung Lucas Sanders yang rusak. Lucas Sanders berterima kasih pada Aiden dengan ekspresi serius. Maggie mengerutkan kening dan melihat sepotong kecil jamur cedar, dan bertanya dengan heran, hanya jamur cedar kecil ini yang dapat menjamin kakek saya tidak akan sakit. Dia secara alami menyadari bahwa ini adalah jamur cedar yang ingin dia beli dari Aiden sebelumnya, tetapi menurutnya, meskipun jamur cedar ini bisa disebut obat yang hebat, itu sama sekali bukan obat yang berharga, orang tua itu tidak lagi membutuhkan sedikit yang merawat tubuhnya. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat wajah Rudolf tiba-tiba memerah, dan dia menunjuk ke arah Ganoderma Lucidum dengan penuh semangat, matanya berbinar, Raja Ganoderma Lucidum, sebenarnya dia adalah Raja Ganoderma Lucidum. Ini adalah Ganoderma Lucidum kelas atas yang legendaris. Orang awam mungkin belum memahaminya, namun sebagai dokter senior pengobatan tradisional Grimland, ia tentu paham betapa berharganya jamur cedar ini. Pertama-tama, jamur cedar membutuhkan waktu 100 tahun untuk terbentuk, dan tumbuh 1 cm setiap 100 tahun dilihat dari ukuran jamur cedar di tangan Aiden, usianya setidaknya 500 tahun. Setelah umur obat 500 tahun, bagian dalam jamur cedar akan menunjukkan warna putih mengkilat, dan hanya jamur cedar dengan umur obat lebih dari 500 tahun yang bisa disebut Raja Jamur Cedar, Ganoderma Lucidum, dan seterusnya. Obat berharga semacam ini mengatur Qi dan mengatur tubuh, memperpanjang umur dan memperpanjang umur, serta memiliki efek perbaikan yang tak terbayangkan pada penyakit tersembunyi di dalam tubuh. Maggie telah mencari perawatan medis untuk Lucas Sanders selama bertahun-tahun, tentu saja dia juga telah mendengar nama Raja Jamur Cedar, tetapi tanpa diduga melihatnya di tangan Aiden, dan yang paling penting adalah dia tahu bagaimana Aiden, Raja Jamur Cedar muncul. $150, tapi membeli Ganoderma Lucidum seharga $1 juta, keberuntungan macam apa ini? Ketika Maggie memandang Aiden, suasana hatinya sangat rumit. Meskipun Lucas Sanders dan yang lainnya tidak tahu siapa Raja Jamur Cedar, melihat wajah tua Rudolf yang memerah karena kegembiraan, mereka samar-samar mengerti betapa berharganya obat yang berharga ini. Melihat Rudolf dan yang lainnya begitu bersemangat, Aiden sedikit terkejut. Bukankah itu hanya semi-eliksir yang mengandung aura, apakah harus begitu heboh? Tapi dia memikirkannya lagi, ya, kalau dilihat dari tipisnya kekuatan spiritual dan lingkungan bumi saat ini, obat setengah ramuan yang berumur ratusan tahun ini memang sangat langka. Mata Rudolf berkedip-kedip, dia ragu-ragu sejenak, tetapi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, adik, aku ingin tahu apakah kamu dapat memotong pilar pohon cedar ini.
Jangan khawatir, aku pasti akan memberikannya kepadamu harga pasar. Tahun lalu pada lelang di Pulau Hong Kong, lelang jamur cedar berusia 500 tahun memiliki harga transaksi 5,8 juta, bagaimana kalau saya menawarkan 6 juta untuk yang satu ini? Begitu dia mengatakan ini, semua orang di apotek tercengang, terengah-engah, melihat pohon cedar layu di tangan Aiden, mereka berharap bisa merebutnya. Namun yang lebih mengejutkan semua orang adalah ketika Aiden mendengar kata 6 juta, dia menolak tanpa mengedipkan matanya. Tidak untuk dijual. Meski aura pada jamur cedar ini tidak banyak, namun obatnya sudah cukup tua untuk dijadikan obat utama pemurnian cairan pendingin tubuh, sehingga tidak mungkin dijual kembali. Selain itu, seiring dengan peningkatan basis budidayanya, uang ada di ujung jarinya. Melihat penolakan Aiden dengan tegas, wajah lama Rudolf penuh rasa malu, dan dia berhenti bicara. Ketika Lucas Sanders dan Maggie memandang Aiden, mata mereka berubah lagi. 6 juta, kalau bilang tidak, boleh menolak, pemuda ini pasti punya latar belakang yang tidak biasa. Setelah Aiden selesai memilih bahan obat yang dia butuhkan, sekelompok orang keluar dari apotek, dan 3 Mercedes-Benz S600 hitam sederhana melaju, dan 4 pengawal berbaju hitam berdiri di depan mobil dan menunggu. Maggie dan Lucas Sanders baru saja mengambil 2 langkah, tetapi mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada jejak roh jahat di mata mereka, dan mereka memerintahkan seorang pria berpakaian hitam di belakangnya, hancurkan papan nama aula obat untukku. Kesombongan seperti itu seorang dokter dukun, berani mengaku sebagai dokter ajaib. Iya. Melihat pengawal berbaju hitam itu, wajah Lucas Sanders acuh tak acuh, tanpa gangguan apapun. Rudolf ini berani bertindak tanpa mengetahui penyebab penyakitnya, saking sombongnya hingga hampir bunuh diri, maka patut diberi pelajaran. Bang bang klik. Melihat papan nama yang rusak di tanah, wajah Rudolf menjadi pucat, dan penyesalan di hatinya tak terbendung. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah sombong seperti itu. Namun, berkat tindakan Aiden, jika Lucas Sanders dibunuh di sisinya, kemarahan keluarga Sanders mungkin tidak dapat dia tanggung. Memikirkan hal ini, Rudolf mau tidak mau merasa sedikit takut. Bab 9, Serangan. Mengabaikan Rudolf yang berdiri diam, rombongan berjalan menuju mobil. Lucas Sanders memandang Aiden sambil tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Di mana rumah Tuan Muda? Saya akan mengatur sopir untuk mengantarmu kembali. Aiden membawa sekotak ramuan obat. Sulit untuk naik bus, dan dia tidak lagi menolak, berkata, saya tinggal di Taman Huksin di distrik baru Muteburi, tolong ganggu Tuan Sanders. Oh, Tuan Muda Aiden ternyata penduduk asli Muteburi. Haha, bagus sekali. Jika Anda tidak keberatan, ikuti saja lelaki tua itu dan bergaul dengan saya. Lucas Sanders tersenyum sepenuh hati. Aiden mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ganggu Tuan Sanders. Lucas Sanders dan Aiden duduk di kursi belakang, sementara Maggie dimasukkan ke dalam kopilot dengan ekspresi tidak senang. Saat mobil dinyalakan, meskipun Lucas Sanders sangat penasaran dengan asal-muasal Aiden, dia tidak banyak bicara saat melihat Aiden bersandar di jendela dan menyipitkan matanya. Maggie menoleh sedikit untuk melihat Aiden yang sedang menyipitkan mata, alisnya yang tipis berkerut, pria ini sedang duduk bersama kakeknya, dan dia sedang tidur. Melihat Lucas Sanders lagi, dia sama sekali tidak merasa kecewa, hanya berbaring di kursi belakang dan beristirahat dengan mata tertutup. Sikap Lucas Sanders membuatnya sedikit bingung, meskipun anak ini memiliki beberapa keterampilan, sikap kakeknya terlalu rendah hati, bukan? Anda tahu, keluarga Sanders mereka adalah salah satu keluarga paling terkenal di seluruh provinsi Jiangnan. Seluruh Muteburi tidak memperlakukan Lucas Sanders dengan hormat, dan melihat Aiden, dia terlalu sombong. Aiden, yang sedang memejamkan mata dan memikirkan cara mengeraskan tubuhnya, pasti akan berteriak ketidakadilan jika dia tahu apa yang dipikirkan Maggie. Ada banyak gunung di Muteburi, tapi tidak tinggi. 3 mobil Mercedes-Benz S600 melaju di sepanjang jalan pegunungan pinggiran kota yang bergelombang. Karena jalan tersebut baru saja dibangun, tidak banyak mobil di jalan tersebut. Hanya ada satu di depan dari 3 mobil, truk-truk besar penuh kayu. Kedua kendaraan yang bertugas di pertahanan depan dan belakang memeriksa area sekitar, dan setelah memastikan tidak ada kelainan, mereka memerintahkan untuk mempercepat dan menyalip. Bersenandung. Saat mobil melaju kencang, terdengar sedikit dengungan mesin di dalam mobil, dan tanpa sadar Aiden membuka matanya. Saat berikutnya, pintu truk tugas berat yang bergerak lambat itu terbuka seketika, dan batang pohon yang semula kokoh dan tebal itu roboh dalam sekejap, seperti gunung es yang mencair, jatuh ke arah belakang. Bergemuruh. Bagaikan letusan gunung berapi, batang pohon tebal yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan yang dahsyat, menghancurkan 3 mobil Mercedes-Benz yang tidak bisa mengelak dalam sekejap.
Pengendara dua mobil Mercedes-Benz di depan dan belakang tidak bereaksi terlalu lambat, mereka mengerem secara tiba-tiba, dan ban mobil tersebut menimbulkan tanda hitam setengah busur di tanah, hampir mengelilingi mobil khusus Lucas Sanders di tengah. Batang pohon besar tumbang menimpa atap dan kaca, Mercedes-Benz hanya berguncang beberapa kali, bahkan kacanya tidak pecah. Tentunya ketiga mobil Mercedes-Benz tersebut telah dimodifikasi secara khusus. Aiden, yang sedang duduk di dalam mobil, melihat pemandangan ini, dan memandang Lucas Sanders dengan heran, tetapi melihat wajahnya tenang, tanpa rasa panik sedikitpun, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini sejak lama. Ruben, keluarlah dan lihat apa yang terjadi. Lucas Sanders memberikan instruksi kepada pemuda berambut cepak di kursi pengemudi, lalu menoleh dan berkata kepada Aiden dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf karena telah mengejutkan Tuan Muda. Aiden tersenyum ringan, tidak apa-apa. Maggie menatap Aiden dengan heran, orang ini begitu tenang. Saya khawatir itu bukan palsu, bukan? Kakek, aku akan turun dan melihat. Lucas Sanders sedikit mengernyit, dan melambaikan tangannya, tidak, biarkan saja Ruben dan yang lainnya menanganinya. Rupanya, Lucas Sanders sangat yakin dengan kemampuan Ruben. Tapi dari telinga Aiden, situasi di luar sepertinya tidak bagus. Dengan budidayanya di tahap tengah kondensasi Qi, bahkan tanpa mata, dia dapat mendengarkan situasi di sekitarnya. Meskipun pengawal Lucas Sanders bagus, mereka masih belum cukup dibandingkan yang lain. Serangkaian suara dan jeritan pelan terdengar, bang bang bang, lalu terdengar suara pelan dari luar mobil. Hantu tua Sanders, teman lamanya ada di sini, dan kamu masih ingin bersembunyi di balik cangkang besi. Apakah kamu ingin lelaki tua itu mengundangmu secara pribadi? Dalam sekejap, Lucas Sanders, yang selalu tenang, tiba-tiba menjadi gelap, aku tidak menyangka orang tua ini akan mati. Maggie sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya yang cantik berubah drastis, sebelum dia dapat berbicara, Lucas Sanders menyela, ayo pergi, jangan membuat orang menunggu terlalu lama. Mereka bertiga turun dari mobil, jalanan berantakan, batang pohon tumbang, dan beberapa pengawal berpakaian hitam tergeletak di tanah sembarangan. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan hidung bengkok dan tubuh kurus berdiri tidak jauh dari situ, dan di belakangnya berdiri seorang pemuda kuat berambut panjang, memancarkan aura berbahaya. Wajah Lucas Sanders menjadi gelap, dan dia berbisik kepada Aiden, Tuan Aiden, ini adalah musuh mematikan keluarga Sanders, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saya benar-benar minta maaf karena telah melibatkan Anda. Tapi jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya nanti. Aku hanya punya satu permintaan, Pak Tua. Kuharap kamu pergi bersama Maggie jika memungkinkan. Maggie mengertakkan giginya sedikit dan berkata, kakek, aku tidak akan pernah pergi. Meskipun monster tua Song ini sangat kuat, jika kita bergabung, mungkin tidak ada harapan. Aiden tidak berbicara, tetapi memandang dua orang yang berlawanan dengan penuh minat. Kekuatan keduanya lumayanlah, apalagi Pak Tua berhidung bengkok, jika dihitung berdasarkan jumlah Qi yang ada di tubuhnya, dia mungkin sudah mencapai puncak kondensasi Qi, yang jauh lebih tinggi dari Lucas Sanders. Kekuatan pemuda berambut panjang seharusnya sedikit lebih tinggi dari Maggie pada tahap awal kondensasi Qi. Tapi ini hanya murni dari segi jumlah Qi, jika dibandingkan dengan kualitas Aiden, yang juga berada di tahap tengah kondensasi Qi, dapat mengalahkan semuanya dengan satu tangan. Dibandingkan dengan Qi Lucas Sanders dan lainnya, energi sebenarnya dalam tubuh Aiden seperti pisau baja dan tahu, tidak peduli berapa banyak tahu yang ada, akan busuk dengan pisau baja. Mau pergi. Telinga lelaki tua berhidung bengkok itu bergerak sedikit, dan ekspresi keganasan muncul di wajahnya yang suram. Hantu tua Sanders, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Kamu masih ingin memblokirku sekarang. Dia menatap Aiden dan Maggie dengan dingin, dan berkata sambil mencibir, tidak seorang pun yang memiliki hubungan dengan keluarga Sandersmu boleh pergi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tidak ragu-ragu lagi, dia langsung melompat, dan meraih tangan kanan milik Lucas Sanders dengan cakarnya seperti elang. Keluarga Sanders sangat berkuasa di Muteburi, dan dia tidak berani membuang waktu menunggu keluarga Sanders datang. Aku serahkan dua anak kecil ini padamu. Pemuda berambut panjang yang selama ini diam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Maggie dan Aiden dengan senyuman haus darah di sudut mulutnya. Jangan khawatir, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya seperti hantu, bergegas menuju Aiden dan Maggie. Melihat pemuda mengancam dengan rambut panjang, kulit Lucas Sanders berubah drastis. Dia tidak berani memasang semua taruhannya pada Aiden, tapi dia mengabaikan serangan lelaki tua berhidung bengkok itu. Jubahnya menggembung, dan dia memancarkan aura yang kuat, dengan rona merah yang tidak normal di wajahnya, dia menamparkan pemuda berambut panjang itu dengan telapak tangannya. Pergilah.
Dia menembak dengan marah, tetapi pemuda berambut panjang itu tidak berani mengambil tindakan keras, tubuhnya yang bergerak maju dengan cepat berhenti di tengah jalan, memutar dengan paksa, dan menghindari telapak tangan Lucas Sanders seperti gelas. Huff, hantu tua Sanders, kamu sedang mendekati kematian. Sedikit rasa cemberut muncul di mata lelaki tua berhidung bengkok itu, Lucas Sanders berani membencinya. Bab 10, Ahli Seni Bela Diri. Cakar lelaki tua berhidung bengkok itu sangat tajam, meskipun Lucas Sanders berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih terjepit di bahunya. Merobek. Dengan suara kain robek, sepotong daging dan darah di lengan kiri dan bahu Lucas Sanders tiba-tiba robek, dan darah langsung menodai separuh lengan bajunya. Kakek, mata Magi langsung memerah, dan dia bergegas untuk mendukung Lucas Sanders yang berwajah pucat. Lucas Sanders menghela nafas berat, saya baik-baik saja, saya akan mengambil kesempatan ini untuk pergi bersama Tuan Aiden nanti. Hanya dengan menyelamatkan hidup saya dapat membalaskan dendam saya. Setelah selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, dan memohon pada Aiden, adik, tolong, kamu harus membawa Magi pergi. Kata-katanya telah berubah dari suami sebelumnya menjadi adik laki-laki, dan jelas dia berniat untuk putus asa. Menurut kesimpulannya, kekuatan Aiden jauh lebih kuat daripada Magi selama dia mati-matian menyeret hantu tua Song dan pemuda berambut panjang, saya yakin Aiden dapat memimpin Magi untuk melarikan diri. Aiden secara alami memahami rencana Lucas Sanders, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kata-kata Pak Tua Sanders serius, dan segalanya tidak seburuk yang dipikirkan Pak Tua Sanders. Meskipun lelaki tua dengan hidung bengkok itu tidak lemah, dia tidak lemah. Di mata Aiden. Melihat ekspresi acuh tak acuh Aiden, Lucas Sanders sedikit terkejut, dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Pemuda ini mungkin adalah seorang pemuda tertegun yang baru saja memasuki dunia keluarga seni bela diri itu, dan dia masih begitu sombong pada saat ini. Pria tua berhidung bengkok berhasil dalam satu pukulan, dan memberikan beberapa instruksi kepada pemuda berambut panjang di sampingnya, tetapi dia tidak memberi Lucas Sanders kesempatan untuk bernapas. Sambil mencibir, dia mengeluarkan suara samar-samar. Bayangan hitam di tempat dan bergegas menuju Lucas Sanders dalam sekejap. Dahi Lucas Sanders mengerut, dan sebelum dia sempat mengatakan apapun, dia mendorong Magi ke belakang Aiden dan berteriak, ayo pergi. Sebelum kata-katanya jatuh, dia membangkitkan sedikit energi di tubuhnya dan bertarung dengan lelaki tua berhidung bengkok itu, tetapi hatinya sudah terluka, dan tingkat kultivasinya lebih rendah daripada lelaki tua berhidung bengkok itu. Sudah berada di bawah tekanan lawan, wajahnya berubah dari merona menjadi putih, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Magi menitikkan air mata, mengertakkan gigi peraknya, menatap Lucas Sanders dalam-dalam, menoleh dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak memperhatikan Aiden di samping. Aiden terkejut sesaat, dan ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya, gadis ini tegas. Namun, dengan adanya pria muda berambut panjang, mungkin tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Benar saja, sebelum Magi mengambil dua langkah, sosok pemuda berambut panjang muncul di hadapannya seperti hantu, dia mencibir, kemana Nona Sanders ingin pergi. Jejak kepanikan melintas di mata Magi, dia meninju pemuda berambut panjang itu sambil mengertakkan gigi. Mulut pemuda berambut panjang itu membentuk senyuman mengejek, dan dengan gerakan tubuhnya, dia benar-benar menghindar ke belakang Magi, dan menepuk punggung Magi dengan ringan. Ledakan. Ketika pukulan rendah terdengar, Magi terhuyung, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, matanya merah, tetapi dia memanfaatkan pukulan itu dan berlari menuju hutan di kedua sisi jalan. Pemuda berambut panjang itu sedikit mengernyit, dan mencibir lebih buruk lagi, dengan gerakan tubuhnya, dia berhenti di depan Magi dalam beberapa napas, mengangkat tangannya dan meninju. Pukulannya mengandung kekuatan batin yang tersembunyi, terlihat biasa saja, tetapi mungkin memiliki 1000 kekuatan. Magi tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menangkapnya, keledai malas hampir tidak bisa menghindari pukulan ini, dan masih ada waktu di masa depan. Untungnya, saya melihat pemuda berambut panjang menebas tangan kanan miliknya dengan telapak tangan. Ketika rasa putus asa muncul, hati Magi malah menjadi tenang, tetapi hatinya penuh dengan keengganan. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat pada Aiden, dan kemudian ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya, mungkinkah pengecut itu akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Konyol kalau kakek ingin orang ini membawanya pergi. Tapi setelah dipikir-pikir, pria itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sanders mereka, dan tidak perlu mati bersama kakek nenek mereka. Lucas Sanders secara alami juga memperhatikan pemandangan ini, dia hampir menangis, tetapi ditahan oleh lelaki tua berhidung bengkok yang menyeringai. Magi menunjukkan senyuman menyedihkan, dan menutup matanya dengan pasrah. Namun, di detik berikutnya, pemandangan wangi yang memudar tidak muncul. Sebuah telapak tangan ramping diletakkan di depan dahi Magi, dan dua jari dengan lembut menjepit telapak tangan pemuda berambut panjang itu, membuatnya sulit untuk bergerak. Sama sekali. Pemuda berambut panjang itu tampak tertegun, memandang Aiden yang tampak seperti hantu tak percaya, dan berteriak kaget dan marah, siapa kamu?
Aiden tersenyum ringan dan berkata, kalian tidak perlu tahu siapa saya. Bisakah kalian berdua menyelamatkan saya dan melepaskan Tuan Sanders dan Nona Sanders? Orang tua berhidung bengkok di kejauhan memasang ekspresi muram. Dia menamparkan Lucas Sanders ke tanah dengan telapak tangan, menatap Aiden dengan tatapan muram, dan mencibir dengan suara serak, siapa kamu? Apakah kamu layak untukku, untuk memberimu wajah? Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, bayangan hitam muncul di alis Aiden. Ada cibiran di sudut mulut Aiden, dan dia meninju dengan santai. Ledakan. Tinju itu membawa kekuatan angin yang tak tertandingi, dan di bawah tatapan ngeri pria berhidung bengkok, tinju itu mengenai tepat di belakang telapak tangan pria berhidung bengkok. Klik. Ketika terdengar suara patah tulang yang jelas, lengan kanan pria berhidung bengkok langsung patah, dan tubuh kurusnya terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus, dan jatuh ke tanah, muntah darah, menatap Aiden dengan ngeri. Kamu sebenarnya berada di puncak kekuatan batin. Mendengar kata-kata pria berhidung bengkok, wajah pemuda berambut panjang yang ditahan oleh Aiden berubah drastis. Matanya berkedip, dan sedikit keganasan memancar dari dalam pupilnya. Saat pipinya berkibar, dia meludah dengan ringan, dan cahaya dingin berwarna perak kecil secepat kilat, dia melesat ke arah alis Aiden. Ada cibiran di sudut mulut pemuda berambut panjang itu, dan ketika dia melihat ke arah Aiden lagi, dia seperti sedang melihat orang mati, dia yakin bahwa pada jarak yang begitu dekat, bahkan jika lawannya adalah seorang master dengan kekuatan internal puncak, dia tidak akan pernah bisa menghindari senjata tersembunyi jarum peraknya. Jarum perak itu secepat kilat, wajah Aiden berubah untuk pertama kalinya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak dengan keras, aku mendekati kematian. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk energi sejati. Panggilan. Itu sekuat pedang, dan kembali dengan esensi nyata yang tajam dan tak tertandingi, dengan mudah menghancurkan jarum perak, dan kemudian menusuk ke dahi pemuda berambut panjang itu. Ketika garis darah muncul di antara alis pemuda berambut panjang itu, warna matanya memudar seperti air pasang, dan wajahnya masih menunjukkan ketidakpercayaan dan keengganan untuk panik. Dengan santai meninggalkan tubuh pemuda berambut panjang itu di tanah, Aiden menghampiri Magi yang tertegun dan berkata, Nona Sanders, kamu baik-baik saja. Magi terkejut, seolah-olah dia belum pulih, dia menggelengkan kepalanya dengan kaku, menatap Aiden dengan mata yang sangat rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang terlihat seperti siswa SMA tampan ini sebenarnya adalah seorang master dengan kekuatan batin tertinggi. Orang tua berhidung bengkok memandangi tubuh pemuda berambut panjang dengan ekspresi galak dan kebencian di wajahnya, menatap Aiden, oke. Tampaknya Yang Mulia bertekad untuk tidak mati bersama keluarga Songku. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi gila ketika kekuatan batinmu berada di puncak. Meskipun lelaki tua ini bukan lawanmu, ketika leluhur Tuanku Song kembali, kamu pasti akan membayarnya dengan darah. Dia mengucapkan kata-kata kasar, berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Kekuatan Aiden terlalu menakutkan, dia benar-benar tidak bisa memikirkan konfrontasi, dia takut dia tidak akan bisa pergi jika dia terlalu lambat. Mau pergi, aku khawatir ini tidak akan semudah itu. Aiden tersenyum dingin, mengambil sehelai daun dari sabuk hijau dari pinggir jalan, dan menjentikkan punggung pria berhidung bengkok. Suara mendesing. Daun hijau itu secepat kilat, dan mengenai punggung pria berhidung bengkok dalam sekejap. Tubuh pria berhidung bengkok tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia telah disadap pada titik akupuntur, petak merah besar menyembur dari lubuk hatinya, matanya penuh rasa tidak percaya dan ngeri, dia menoleh dengan susah payah, dan melihat dia Aiden. Kamu bukanlah puncak kekuatan batin, kamu adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, vitalitas di matanya telah menghilang, dan dia langsung jatuh ke tanah. Tidak jauh dari situ, hati Lucas menimbulkan gelombang, matanya berkedip dengan warna yang tidak bisa dijelaskan, dan dia bergumam, tentu saja dia bukan puncak kekuatan internal, dia adalah seorang master. Bunga yang berterbangan dan daun yang berguguran dapat melukai orang, dan kamu adalah ahli seni bela diri. Bersambung.